Halo, Assalamualaikum teman-teman sekalian kelas metode penelitian komunikasi. Mungkin ini kan pertemuan kita yang kedua ya, cuman saya ingin menegaskan kembali apa yang akan kita pelajari selama semester ini. Jadi di pertemuan kali ini nanti kita akan bahas tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Terus minggu selanjutnya kita akan menentukan topik penelitian dan mengumpulkan tinjauan pustaka. Selanjutnya menentukan teori, membuat judul penelitian, menentukan strategi penelitian, membuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Akan ada kajian literatur, biasanya ini ada di bab 2 ya. Jadi bab 1 itu latar belakang, bab 2 itu kajian literatur. Kajian literatur itu berisi penelitian terdahulu, kerangka teoretis, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang subjek dan objek penelitian, metodologi penelitian, jenis, pendekatan, dan metode ya. Terus ada teknik pengumpulan data, ada metode analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian. Jadi nanti teman-teman juga akan diajarkan bagaimana sih merancang jadwal penelitian tersebut agar bisa lulus tepat waktu. Terakhir nanti akan ada hasil pembahasan serta kesimpulan. Oke, sekarang kita masuk ya ke perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Jadi ini sebenarnya adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh penguji. Jadi, ketika penguji bertanya ini penelitian kualitatif atau kuantitatif, karena budaya kita kualitatif ya, mahasiswa biasanya sering menjawab langsung kualitatif. Tapi kemudian tidak bisa menjelaskan kenapa ini disebut kualitatif. Nah, ini poin yang sangat besar ya teman-teman. Jadi di ujian, kan ujian ada 2, ada kompre dan ada skripsi. Biasanya pertanyaan seperti ini ada di sepanjang komprehensif. Nah, jadi yang pertama ya, perbedaan kuali dan kuanti itu ada pada secara umum dulu deh. Secara umum perbedaan mereka adalah, jadi kalau kualitatif itu dia lebih eksplorasi, jadi menggali ya dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan gitu. Jadi maknanya apa, terus menggali apa yang dipahami gitu. Contoh misalnya gini, sekarang kan ada fenomena di mana orang itu lebih suka untuk menceritakan masalah dirinya di sosial media. Nah, itu sebuah fenomena sosial. Sebenarnya itu adalah masalah sosial. Kemudian digali gitu. Atau misalnya ketika kita melihat kasus yang terakhir itu kasus yang saya baca tentang anak jalanan misalnya. Nah, bagaimana, kenapa sampai lahir anak jalanan? Nah, itu kan masalah sosial ya sebenarnya. Atau misalnya makna-makna yang lain, seperti apa sih yang seseorang pahami ketika mereka kemudian menulis hashtag, sering tuh hashtag. Atau misalnya pengalaman seperti apa sih yang dirasakan oleh orang ketika kemudian mereka membuat status eksistensi diri di Instagram gitu. Nah,
Ini membuat mereka menjadi sangat berbeda antara kuali dan kuanti. Sedangkan kuanti dia menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel. Nah, di sini kuncinya. Jadi kuanti itu harus ada variabel, ya. Variabelnya itu memperlihatkan adanya hubungan yang linear, ya. Kalau misalnya kita belajar tentang teori, mungkin teman-teman sudah pernah belajar teori ya dengan Pak Yosal dulu. Kalau misalnya linear, berarti kan ada X, Y gitu ya. Jadi hubungannya itu jelas, ada awalnya sampai ada akhirnya. Ada yang sirkular gitu, ada yang transaksional. Kalau sirkular tuh dia berputar, transaksional tuh sangat banyak cabang gitu. Nah, biasanya teori-teori yang digunakan dalam penelitian kuantitatif itu adalah teori-teori yang linear, ya. Oke. Selanjutnya, apa sih perbedaan kualitatif dan kuantitatif dari rancangan penelitian? Nah, kualitatif ya, penelitiannya itu ada dua. Ini kebalik ya. Kalau kuantitatif itu, kuanti itu penelitiannya ada dua, yaitu penelitian survei dan penelitian eksperimental. Jadi kalau survei itu biasanya kalian akan menyebarkan angket kepada kepada sampel tertentu gitu ya, dan kemudian angketnya kalian analisis. Sedangkan eksperimental adalah kalian membentuk grup-grup tertentu di mana ada perlakuan yang berbeda pada setiap grup. Nah, itu eksperimental. Sedangkan kualitatif ya, ada beberapa rancangan ya, ada naratif, fenomenologis, grounded, etnografi, dan studi kasus. Ini mungkin nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, karena ini sangat panjang sekali kalau misalnya harus dibahas hari ini ya. Tapi penelitian yang paling berat konon katanya adalah grounded teori. Jadi karena hasil akhirnya harus ada sebuah teori baru. Nah, apalagi sih perbedaannya dari strategi pengumpulan analisis dan interpretasi data ya. Jadi kalau kuantitatif ya, pertanyaannya itu berbasis instrumen seperti yang sudah pernah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya nih. Jadi instrumennya itu angket ya. Terus data yang masuk ya, data yang diolah dalam penelitian kuantitatif itu biasanya data kinerja, data sikap, data observasi, dan data sensus. Nah, data-data ini kemudian melahirkan data statistik ya, sehingga nanti dari data statistik yang dihasilkan akan lahirlah sebuah interpretasi terhadap data statistik yang sudah dibuat begitu. Nah, bagaimana dengan kualitatif? Kalau kualitatif itu pertanyaannya ya bukan berbasis instrumen, pertanyaannya terbuka dan tertutup. Kita bebas bertanya 5W1H, dan lebih banyak pertanyaan kualitatif itu sebenarnya how dan why gitu. Karena kan sifatnya penggalian, mengeksplor masalah. Terus bentuk data yang yang menjadi datanya itu apa sih gitu. Semuanya itu berkemungkinan untuk menjadi data yang akan diolah. Bahkan ketika kita wawancara key informan disebutnya, wawancara dengan key informan merasa tidak nyaman, atau misalnya dia menggerakkan tangannya, atau misalnya dia kemudian sering melihat jamnya gitu, itu bisa menjadi sebuah data dalam kualitatif, dan itu tidak dihitung di kuantitatif. Nah, analisisnya ya di kualitatif itu bisa ada analisis statistik dan analisis tekstual ya. Kalau misalnya tadi
ada interpretasi, jadi dari hasil data statistik kemudian diinterpretasikan gitu. Nah, kalau di kuali itu ada analisisnya ya. Jadi tidak hanya sekedar diinterpretasi tapi ada analisis. Terakhir, interpretasi itu seluruh database ya. Kalau kuanti tadi kita lihat dia cuma interpretasi dari angka statistik yang kita dapat. Sedangkan kalau di kualitatif kalian harus menginterpretasi seluruh data-data yang kalian dapatkan di lapangan. Nah, jadi memang cukup berat ya. Selanjutnya, kualitatif dan kuantitatif itu pertanyaan penelitiannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kualitatif itu sebenarnya bisa pertanyaannya tertutup sih, cuman ini saya nggak cantumkan, tapi dia lebih cenderung pertanyaan terbuka. Sedangkan kuantitatif itu pertanyaan tertutup. Nah, bagi teman-teman yang bingung, apa sih pertanyaan terbuka dan tertutup? Pertanyaan tertutup itu artinya kita sudah menyiapkan jawaban, misalnya ya atau tidak, atau misalnya begini, kurang, cukup, sangat cukup, cukup, dan kurang misalnya. Nah, itu dianggap sebagai pertanyaan tertutup karena kita sudah memberikan opsi-opsi jawaban. Sedangkan kualitatif kita bisa dua-duanya. Nah, contoh misalnya gini, kita mau mengeksplor anak jalan, bagaimana sih anak jalanan berkomunikasi gitu. Kita nanya ke mereka, bagaimana sih kehidupan kalian sehari-hari, terus nanti kalian ngasih uangnya dikasih ke siapa sih, sekolah nggak, kalau misalnya nggak sekolah gimana belajarnya, terus kalian dapat apa. Nah, itu kan sebenarnya pertanyaannya sangat berbeda ya dengan kuantitatif. Jadi jawabannya itu memang mengeksplor dari key informan kita. Nah, kualitatif dan kuantitatif ini juga dibedakan dari praktik penelitian ya. Kalau kualitatif posisinya sendiri, jadi kalau bisa dibilang tuh posisinya sendiri itu gimana ya menggambarkannya? Oke, saya skip dulu ya. Bagaimana sih posisi sendiri itu, nanti akan saya jelaskan di grup WhatsApp ya. Kalau kualitatif juga mengumpulkan makna dari partisipan. Seperti tadi, kita lebih banyak explore ketika bertanya. Fokus pada konsep fenomena tunggal. Jadi ada satu nih, contoh misalnya nih, apa yang mau kita teliti? Misal, ada di sebuah perusahaan, ini jurnalistik ya. Nah, misal nih, kalau di kelas jurnalistik, kalian mau meneliti tentang sebuah logo misalnya, atau misalnya kalian mau meneliti tentang framing, misalnya framing media. Ya kan ada tuh framing media ya yang dilakukan, misalnya gini, ada framing yang dilakukan oleh media-media massa terhadap berita tertentu misalnya. Nah, itu harus jelas medianya apa, pemberitaan yang mana gitu. Jadi tidak bisa besar ya. Nah, terus kualitatif juga, kita sebagai peneliti itu juga ikut ya. Jadi ada nilai-nilai pribadi kita dalam penelitian. Karena gini, kita sebagai peneliti itu tidak terpisah dari penelitian itu gitu. Kita juga menjadi partisipan dalam penelitian tersebut. Bukan orang. Nah, beda dengan kuantitatif ya. Kuantitatif itu kita sangat objektif sekali gitu. Kita dan penelitian itu beda gitu. Kita melihat itu tuh sebagai orang luar. Sedangkan kualitatif, kita adalah orang yang berada di dalam grup, yang merasakan apa sih yang dirasakan oleh grup ini gitu. Nah, sedangkan kuantitatif ya, dia menguji atau memverifikasi teori atau penjelasan seperti tadi lah saya yang bilang secara umum ya.
dia memverifikasi sebuah teori, terus mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diteliti, ya seperti yang tadi dibilang, menghubungkan variabel-variabel dalam rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Jadi kalau misalnya variabelnya ada, variabel itu kemudian diturunkan dalam dimensi tersebut nanti akan melahirkan hipotesis penelitian. Terus kuantitatif biasanya menggunakan standar validitas dan reliabilitas untuk menguji kuesionernya, ya. Oke, nah bagaimana dengan kualitatif ketika menguji itu? Jadi nanti validasinya harus ada, dia tetap harus ada validasi, akurasi, temuan-temuan, ya. Nah, di sini yang biasanya menggunakan trigonometri. Nah, nanti kalian akan belajar apa itu trigonometri, ya. Terus meneliti. Nah, di sini yang tadi saya bilang, settingan partisipan kita sebagai peneliti dalam kualitatif itu juga berkedudukan juga sebagai partisipan, ya, bukan orang yang berbeda. Nah, terus ada interpretasi data. Kita juga membuat agenda untuk merubah atau mereformasi. Terus karena ini ada settingan partisipan, ya, sehingga berhubungan dengan ini, kita berkolaborasi dengan partisipan. Nah, sedangkan kuantitatif kita mengobservasi, mengukur informasi secara numerik. Jadi kita dan partisipan itu ya dengan orang yang kita survei itu jauh sekali gitu. Nah, terus ada prosedur-prosedur statistik yang harus kita lalui. Oke. Nah, segitu dulu. Next, nanti kita akan bahas tentang topik penelitian dan mencari tinjauan pustaka yang benar seperti apa. Semoga nanti akan ada kuliah umum, ya, karena kemarin kita sudah merancangkan ada kuliah umum. Nah, segitu dulu teman-teman pertemuan kita kali ini. Semoga ini bisa menjadi penyemangat, ya, untuk terus belajar mengenai metode penelitian komunikasi, karena ini menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan tugas akhir teman-teman. Assalamualaikum.